Tujuan dan sasaran disalurkannya bantuan ternak sapi ke masyarakat yaitu untuk menurunkan angka kemiskinan, meningkatnya populasi dan produksi, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani, serta tumbuhnya kelompok usaha peternakan rakyat. Pekan lalu, Haji Joni Waldi mendampingi anggota DPRD Sumatera Utara Dapil 10 Siantar Simalungun melakukan pengawasan program kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019. Salah satu pengawasan yang dilakukan keempat anggota DPRD Sumatera Utara yang tergabung dalam tim 2 yaitu Haji Iskandar Sinaga, Gus Miadi, Haja Hidayah Herlina Gustina Sution, dan Haji Rusdi Lubis melihat bantuan ternak sapi kepada kelompok tani karya bersama Nagori Naga Dolok, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Haji Joni Waldi kepada Mona Lisa menjelaskan, sapi ternak yang dikelola oleh kelompok tani karya bersama merupakan bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Joni Waldi menambahkan ke depan akan tetap melakukan bantuan-bantuan seperti ini agar para peternak di desa-desa lebih berkembang dan perekonomiannya tentu akan semakin meningkat. Kita akan berbincang langsung dengan pendamping dari eksekutif yaitu Bapak Joni Waldi yang mendampingi DPRD Sumatera Utara. Pak, bisa ceritakan kunjungan hari ini di kelompok tani karya bersama ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semua. Kelanjutan dari pemeriksaan kita kemarin ke kelompok-kelompok tani yang lain, kemudian peternak, dan pada hari ini kita ada di kelompok tani yang pada tahun 2019 yang lalu mendapat bantuan ternak sapi dari Pemprov Su sebanyak 8 ekor. Kita dari mulai kemarin sampai hari ini kita merasa bersama pemerintah, kita merasa senang dan bangga, begitu antusiasnya masyarakat kita menerima ini dan memelihara ternak ini. Harapan kita kelompoknya bisa kerjasama dengan baik, bisa pelihara ternaknya dengan baik, sehingga bisa menjadikan peternak ini sebagai suatu kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ada dua keuntungan yang bisa kita peroleh sekaligus dengan ternak ini, ya. Pertama nanti anak sapi ini, kemudian kompos kotoran ini bisa nanti untuk menjadi kompos sehingga bisa menunjang usaha pertanian lainnya. Kemudian saya pikir ke depan sebagaimana tadi disampaikan oleh kelompok tani tadi, kesulitannya adalah mesin pencacah, ya. Mudah-mudahan ke depan nanti ada program pemberian chopper khusus untuk kelompok-kelompok yang sudah menerima bantuan ternak ini. Saya kira demikian. Sementara Haji Rusdi Lubis mengatakan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun 2019, pemerintah memberikan bantuan berupa sapi kepada masyarakat peternak. Bantuan ini dimaksudkan untuk mendukung swasembada daging sapi nasional, terkhusus untuk Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Haji Rusdi Lubis berharap bantuan ini menjadi bantuan stimulan sehingga dapat berkembang, terutama perusahaan yang ada di sekitar desa, ikut serta membantu melalui program CSR. Baik, kami pikir bahwa wilayah Nagadolo ini adalah satu wilayah yang bisa menciptakan sebuah unggulan di dalam bidang peternakan. Kenapa? Karena kalau kita melihara ternak di sini, tidak hanya sekedar luasan area, tetapi untuk pakannya juga sudah cukup banyak di sini. Kami melihat karena dikelilingi oleh perkebunan, baik perkebunan swasta maupun perkebunan daripada rakyat. Sehingga rumput itu memang
terhampar luas di sini. Artinya potensi cukup menjanjikan lahan di sini ya. Potensi untuk potensi lahan, potensi untuk mengembangkan ternak ini di Nagadolo ini cukup sangat Menjanjikan ya? menjanjikan. Dan saya pikir ini bisa menjadikan Salah satu salah sentra ya. satu sentra atau unggulan dari peternakan di Kabupaten Simalungun. Apalagi di sini sudah terbentuk kelompok taninya. Kelompok tani ini mungkin di awal ya kita memperoleh bantuan-bantuan daripada pemerintah ya. Tetapi ke depan harapan tadi itu di samping bantuan tadi jangan hanya kita tersentrol kepada bantuan daripada pemerintah, Tapi juga CSR ya. masyarakat adat di sini juga sendiri Stimulan lah ini Bang. ya ini sebagai stimulir kepada masyarakat untuk memperluas bahkan membentuk berbagai kelompok ternak Ternak yang ada ya. yang ternak ada sehingga ke depan Bosen Nagadolo ini terkenal dengan ternaknya Iya, iya. ya dengan ternaknya dan juga di samping itu bagaimana langkah-langkah strategis daripada kelompok tani ini meminta kepada berbagai perusahaan yang ada di sekitar di sini apakah PT Blackstone atau lain sebagainya atau perkebunan PTP dan sebagainya untuk memintakan CSR-nya corporate social responsibility-nya ya kan. Nah, sehingga masyarakat di Nagadolo ini secara ekonomi bangkit. Nah, ini aja harapan kami untuk menatap hari esok yang lebih cerah. Setelah bantuan ini diberikan, Kementerian Pertanian atau Kementan menyiapkan asuransinya agar ternak yang diberikan dapat terlindungi. Kegiatan asuransi wajib diikuti oleh peternak yang mendapat bantuan Kita pemerintah. saat ini berada di kelompok tani karya bersama, yaitu di Kuta Bahapit Nagori Nagadolo, Kecamatan Tapiandolo. Pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan ketua kelompok tani karya bersama. Sudah berapa lama pengelolaannya dan apa yang sangat dibutuhkan nanti pada saat pengelolaan ini? Bang, bisa ceritakan dengan kelompok artinya lembu sapi yang diberikan oleh orang abang dengan kelompok abang, apa kira-kira yang prosesnya yang sangat dibutuhkan pada saat ini? Masa-masa sekarang kan waktu kita datang ternak itu di bulan 12. Nah, jadi ternak ini 2019. Jadi kita sebagai pemelihara ternak ini kelompok tani ya mungkin awalnya kita rumput memang agak kesulitan. Nah, tapi kita bekerja sama juga sama PT Bristol itu mungkin ada dari manajer Bristol. Kita tanam rumput. Nah, ya mudah-mudahan udah ada hasil ketika tinggal pengelolaannya lah mesin caca Pak. Karena kita main manual Pak, Manual, ya? tiap malam main caca kita. Main caca ya? Main caca rumput. Oh gitu ya. Untuk 10 ekor, berapa ekor ya? 8 ekor lembu ini berapa yang dibutuhkan untuk pakannya? Kurang lebih Pak, kalau untuk rumput-rumput biasa dia hampir 100 kilo Pak per ekor. Hampir 100 kilo satu ekor. Per hari. Untuk lahan rumput yang sekarang dikelola ini udah ada berapa apa yang bisa menghasilkan rumputnya? Kurang lebih Pak 1 hektar. 1 hektar ya. Itulah bisa rutinitas Iya. pertama. Oke Pak, artinya untuk kedepannya ini apa kira-kira harapan orang abang sebagai kelompok tani sehingga ini bisa berkembang dan huta ini bisa menjadi sentral daripada ternak lembu atau sapi pada saat musim-musim pada saat musim apa kira-kira musim ini apa haji ini apa kira-kira apanya harapan ke apa? Ya kalau bisa kita kan namanya kami sebagai masyarakat ataupun anggota kelompok tani karya bersama ya memang ini kan membantu Pak supaya apa ya menaikkan ekonomi masyarakat Pak. Iya. Nah, yang terutama ya kalaupun anaknya jantan ya mungkin itu tadi bisa kita jual kan untuk kurban untuk apa jadi menambah dia Pak. Putarannya lebih cepat memang kalau jantan. Untuk satu kelompok ini berapa orang Bang? 30. 30 orang. Ya. Sistem pemeliharaannya gimana? Kita pemeliharaan satu kandang di satu tempat kita bagi jadwal satu hari dia 4 orang untuk mencari rumput. Rutinitas ya? Rutinitas. Rutinitas yang dilakukan. Dia
mencari rumput, malam tata, itulah tugas satu malam, satu hari satu malam. Itu tugas orang itu. Oh gitu Ya. ya. Ada nggak kendala ketika ini proses penjadwalan waktu terus masalah pemeliharaannya? Ada nggak kendala? Ada kendalanya karena baru pertama ini di Kelurahan Nagadolo kelompok yang kita bina seperti ini, kita buat seperti ini, baru ini berjalan. Makanya masyarakat sini baru inilah, ya masyarakat pun gembira atas kedatangan bapak di sini. Ya mungkin anggota kelompok ini pun senang Pak, karena baru ini di Kelurahan Nagadolo ini. Baru kali ini. Baru kali ini. Apa kira-kira harapan ke depan dengan kondisi ini? Ya kalau kita ke depan Pak, kalau bisa ya harus tambah lagi lah. Ada Kita kelompok-kelompok kembangkan. seperti ini ya. Kita bina lagi nanti setiap dusun kita jadi pembinanya Oh gitu ya. supaya maju ya. Oke, Bang. Oh, Bang Arwan, aku mau tanya karena informasi ada katanya untuk asuransi ternak yang dikelola oleh pihak dinas peternakan. Bisa ceritakan sistem apanya, sistem asuransinya untuk kepada masyarakat yang ada di sini? Oke, baik. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun dan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melanjutkan program nasional yang dari Kementerian Pertanian, yaitu AUTSK, Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau. Jadi di sini program ini sudah dimulai dari tahun 2017 dan sampai tahun ini setiap kelompok tani yang memiliki ternak sapi ataupun kerbau, khususnya sapi betina produktif atau kerbau betina produktif, itu mendapat subsidi dari Kementerian Pertanian sebanyak 80% dari premi yang ditetapkan dari PT Jasindo 200.000 per ekor per tahun. Jadi di sini dari Kementerian Pertanian mendapatkan subsidi, kelompok tani hanya membayar 40.000 per ekor per tahun. Itu yang disubsidi oleh pemerintah. Subsidi pemerintah. Uang pertanggungannya berapa per tahun ketika ini kebetulan kan bapak-bapak di sini kan ada di sini. Ini rata-rata peternak. Kalau mereka mau mengasuransikan lembunya, apa yang harus dipenuhin dan apa yang harus menjadi persyaratan? Terutama untuk menjadi persyaratan mendapatkan subsidi ini, ternak itu harus yang dimiliki oleh kelompok tani. Jadi kalau tidak milik kelompok tani, dia menjadi jalur mandiri dan dia tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Berapa pembayaran untuk preminya 1 tahun? 1 tahun kalau tidak subsidi 200.000 per ekor, dan itu ditanggung jika terjadi kematian dari ternak tersebut akan mendapat 10 juta sebagai penggantinya. Uang langsung atau ternak penggantinya? Uang langsung kalau untuk kelompok tani itu ditransfer ke rekening kelompok tani. Kelompok taninya ya. Makanya kelompok tani yang berurusan atau yang mengikuti program asuransi usaha ternak sapi kerbau ini, semua kami wajibkan memiliki rekening kelompok. Rekening kelompok ya. Kalau untuk mandiri kepada bapak masyarakat di sini yang ingin mengasuransikan secara pribadi lembu-lembunya, kira-kira bisa dijelaskan? Kalau untuk mandiri dia berarti non subsidi. Non subsidi ini nanti akan disertakan dengan dari dinas akan dikeluarkan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, dan dari pihak Jasindo nanti akan memasang yang namanya nomor telinga atau AirTag. Iya, iya. Setelah itu nanti dicek ke lapangan, pemasangan AirTag, dan nanti masyarakat bisa mendapatkan namanya polis asuransi tersebut. Oh gitu. Itu berapa uang pertanggungannya yang harus preminya yang harus dibayar per tahunnya? Kalau yang mandiri 200.000 per ekor per tahun. 200.000 ya. Itu secara tunai langsung dibayarkan kepada pihak asuransi Jasindo ya. Oke pemirsa, itulah tadi penjelasan daripada ketua kelompok tani juga dari pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Simalungun. Dan mungkin pemirsa nanti akan kita lanjutkan kunjungan-kunjungan lagi daripada Bapak DPRD Provinsi. Kilas balik nih Bang. Ya, Oke. Pada waktu itu kelompok tani kalian bersama ada menjumpai kita. Cuman kira-kira ini sekarang ternak lembu dilarang Bisa jadi direktur di perusahaan. perusahaan ya kan di mana perusahaan. Bagaimana ini kira-kira solusinya? Akhirnya kita berpikir kita belum bisa kasih solusi apa-apa, tapi kita punya
areal-areal yang tidak bisa ditanami rambung, terutama yang di Pemanfaatan lahan tidur lah gitu. Iya, kira-kira seperti itu. Ya, ya. Jadi, oke, coba nanti gini aja, kita coba dalam trial dulu, percobaan dulu. Nah, kita tanam rumput, rumput modot misalnya. Nanti kita coba jaga ini, rawat ini. Jika waktunya ini bisa dipanen, silakan panen. Tapi tetap kita berkoordinasi. Artinya apa? Pemanennya ini kan mesti jelas dia, jangan nanti timbul konflik sosial kan begitu. Sementara masih itulah yang kami lakukan dalam skala kecil. Kebetulan Beliau ini tahu lah. bagus pula rumputnya dipanen bisa pula untuk lembu-lembu ini ya. Kami pun mengucapkan Artinya program itu bisa berjalan. bisa gitu. berjalan kan begitu. Nah, cuman untuk tindak lanjutnya nanti ini kan masih dalam skala trial Pak. Kita coba kita mau amati bagaimana nanti efeknya terhadap kehidupan sosial juga bagaimana kepada perkebunan. Dan melihat bagus, silakan nanti para pihak misalnya seperti kelompok-kelompok tani seperti karya bersama ini silakan melakukan menghubungi manajemen misalnya bagaimana yang seharusnya apa yang harus kita buat mungkin MOU atau segala macam. Nah, kita persilakan. Tapi yang jelas ini dalam skala percobaan hasilnya seperti ini. Paling tidak pihak perusahaan tidak menutup kemungkinan masyarakat untuk bekerja sama dengan perusahaan di lingkungan daripada perkebunan ya, Pak, ya. Kemungkinan pasti. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, Mona Lisa.